Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat tugas buat video mediasi atau praktek mediasi proses pengajuan permohonan perceraian. Dengan saya sendiri, Muhammad Arif Hasanuddin sebagai mediator. Lalu ada Muhammad Abnaja Catur Haji Pamungkas sebagai seorang suami, dan saya Fatimah Putri sebagai istri. langsung saja masuk ke dalam praktek simulasinya. Selamat siang Bapak Catur dan Ibu Gala. Hari ini kita berkumpul di ruang mediasi. Tujuannya bukan semata untuk sosial, tapi memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berbicara secara terbuka. Langsung saja saya minta kita semua berbicara dengan tenang. Untuk pertama silakan Ibu Kaila untuk menyampaikan alasan utama Ibu untuk mengajukan perceraian. Oke, terima kasih ya pada Bapak yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan pendapat dari sini. Yang pertama itu soal nafkah dari suami ya, karena tidak mencukupi. Saya itu harus sering minjem uang gitu kepada tetangga, kepada saudara sendiri. Nah, saya sudah mengajukan permintaan untuk bekerja kepada suami saya, tapi suami saya tidak memperbolehkannya. Jadi saya hanya menurut. Sedangkan suami saya tidak ada itikat baik untuk mencari pekerjaan gitu loh. Dan tidak ada tuh, saya sudah mengingatkannya, tapi tidak ada perubahan sama sekali dari suami saya. Dan selanjutnya juga saya tidak hanya butuh uang, tapi butuh rasa nyaman, butuh kepastian dari suami saya sendiri. Saya bingung mau pinjam kemana lagi gitu loh Bapak. Berarti jadi menurut Ibu kurangnya itu nafkah dan Ya, betul. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Catur untuk apa tanggapan Bapak terhadap yang disampaikan oleh istri Bapak. Baik, terima kasih. Saya akui nafkah yang saya berikan itu memang sering kurang. Akan tetapi saya tidak berhenti untuk terus berusaha. Saya juga bekerja sebagai seorang serabutan, kadang juga menjadi guru bangunan, kadang menjadi ojek online, dan hasilnya dari semua pekerjaan yang saya lakukan itu memang sering pas-pasan. Saya juga tidak pernah mempunyai niat sedikit pun untuk menelantarkan keluarga saya. Hanya saja keadaan ekonomi saat ini memang masih sulit. Kalau memang sungguh-sungguh pasti itu ada jalan Mas. Saya sering lihat Mas keluar, tapi keluarnya itu nggak nyari pekerjaan, malah pergi sama teman-teman gitu loh. Dan saya tiap hari itu harus memikirkan menjauh kemana lagi ke anak sama saya, dimulai dari istri gitu, dari rumah. Saya pikirin, saya yang tanggung semuanya Mas. Jangan begitu Kak, saya juga manusia. Saya juga bisa capek untuk bekerja. Saya juga perlu untuk istirahat. Lagi pula apa itu salah saya kan juga kita bisa bersama-sama cari solusi untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dan nafkah itu. Saya tuh udah sering menahan semuanya gitu loh Mas, menutupi kekurangan dari keluarga kita. Saya tuh malu aslinya meminjam dari tangga, meminjam dari keluarga saya. Saya tuh harus mencari alasan apa lagi untuk membiayai anak dari keluarga. Sedangkan Mas nggak ada berusaha sama sekali pun untuk menafkahi keluarga ini. Baik, mari kita tarik nafas sejenak, jangan dulu, jangan saling menyalahkan terlebih dahulu. Pak Catur, ini kewajiban memberi nafkah memang jelas diatur dalam hukum dan agama, tidak harus berlimpah, tapi ada kesungguhan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap perasaan istri yang merasa ditelantarkan? Saya memang merasa bersalah Pak.
Saya juga kurang keras berusaha untuk mencari pekerjaan. Tapi saya masih ingin rumah tangga ini bertahan karena saya masih sayang kepada anak-anak. Saya juga masih sayang kepada ibu saya. Saya juga berjanji akan lebih giat untuk bekerja dan akan mencari pekerjaan tetap kalau diberikan kesempatan lagi. Untuk Ibu Kaila bagaimana? Apakah Ibu masih mau memberi kesempatan atau keputusan sudah bulat? Jadi Buat saya lah, saya Iya. udah menahan semua itu dan nggak kuat, saya udah kecewa. Tiap kayak saya berharap tuh pasti dikecewakan lagi gitu loh. Jadi kayak aduh capek banget sih berharap sama suami sendiri yang nggak ada perubahannya sama sekali gitu loh. Dan ini semua saya lakukan juga demi anak-anak, Mas. Gitu. Kenapa sih kayak Mas nggak ada perubahan sama sekali gitu loh buat keluarganya, buat anak-anak aja deh. Terus kayak apa, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk saya memperbaiki diri dan bisa mempertahankan pernikahan ini. Sebelumnya maaf ya Mas, saya nggak bisa dan nggak kuat sama Mas. Jadi itu deh mau bagaimana? Lagi saya akan berkuat, saya akan bicara sama Mas. baik, saya mengerti. Jadi hasil dari mediasi ini tampaknya sudah tidak ada titik temu lagi. Saya sudah mendengar dari kedua pihak, dari Bapak Gator dan Kaila, jika keputusan itu tetap bulat, maka proses perceraian akan dilanjutkan sesuai hukum. Saya hanya berpesan, walaupun bercerai, tetaplah menjaga komunikasi demi kepentingan anak-anak. Itu yang terbaik bagi ibu dan anak-anak. Saya ikhlas, saya mohon maaf atas semua kekurangan saya yang saya lakukan selama pernikahan ini, dan saya minta maaf juga kepada anak-anak. Saya juga minta maaf ya Mas, saya salah tahu. Semoga setelah ini kita lebih baik ke depannya ya. Baik, mediasi kita hari ini kita cukupkan. Sudah selesai. Saya harap keputusan ini menjadi jalan terbaik bagi kalian, bagi Bapak Gator dan Ibu Kaila dan anak-anak, supaya anak-anak tetap mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.